Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi bahasa Inggris dalam kepautan. Dalam video kali ini, Bunda akan membahas tentang perbedaan antara English for Young Children dan English for Young Learner. Apakah definisi keduanya dan apakah perbedaan antara keduanya? Simak ya para calon Bunda dan Yanda. Nah, sekarang kita rujuk kepada pengertian dari English for Young Children dan English for Young Learner. Pada dasarnya, pengertian keduanya itu sama persis. English for Young Children atau sering disebut sebagai EYC mempunyai pengertian sebagai program pembelajaran bahasa Inggris untuk pembelajar muda. Sama English for Young Learner atau yang lebih dikenal sebagai EYL itu juga mempunyai pengertian yang sama, yaitu program pembelajaran bahasa Inggris untuk pembelajar muda. Nah, jadi pada hakikatnya secara terminologi EYC dan EYL sebenarnya mempunyai definisi yang sama. Jadi tujuannya itu sama, yaitu menciptakan suatu program pembelajaran bahasa Inggris yang dikhususkan untuk pembelajar muda. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, ada berbagai sumber yang menilai bahwa ada perbedaan fungsi di antara keduanya. Meskipun tidak semua sumber mengakui bahwa keduanya itu adalah hal yang berbeda. Nah, apakah perbedaannya? Mari kita simak di slide selanjutnya. Selanjutnya, setelah pengertian yang kita bahas dari perbedaan usia. Nah, sebenarnya berdasarkan pengertian yang sudah kita bahas di atas tadi, sebenarnya seharusnya tidak ada perbedaan usia antara EYC dan EYL, karena berdasarkan pengertian keduanya itu sama-sama mempunyai tujuan untuk memberikan pembelajaran bagi anak usia dini atau pembelajar muda. Namun, seiring dengan perkembangannya, berbagai sumber memisahkan antara EYC dengan EYL dari perbedaan usianya, sehingga berdasarkan perbedaan-perbedaan yang digarisbawahi tersebut, nantinya akan ada perbedaan fungsi dan ruang lingkup. Nah, jadi English for Young Children menurut berbagai sumber yang meyakini bahwa keduanya berbeda, maka English for Young Children itu adalah pembelajaran bahasa Inggris bagi anak usia PAUD. Jadi sekitar playgroup dan preschool dan juga TK. Nah, karena keduanya usia PAUD itu sudah masuk program pembelajaran usia sekolah, maka ada program pembelajaran bahasa Inggris untuk mereka. Dan program pembelajaran bahasa Inggris itu disebut English for Young Children dan usia mereka ada pada kisaran 4 sampai 6 tahun, yaitu kisaran preschool dan TK. Nah, sedangkan untuk EYL atau English for Young Learner, bagi sumber yang memisahkan keduanya akan memberi pengertian bahwa pembelajar usia dini yang dimaksud adalah pembelajar
pada usia 7 sampai 15 tahun. Jadi pada kisaran SD dan SMP. Pada SD dan SMP. Jadi ada program pembelajaran khusus untuk anak di usia tersebut. Ya. Jadi dilihat dari segi usia, maka begitulah kisaran usia untuk EYC dan EYL ya. Ruang lingkup keduanya akan menjadi berbeda seiring dengan perbedaan yang tadi digarisbawahi. Jadi, ruang lingkup untuk English for Young Children itu menjadi sempit, yaitu ruang lingkupnya ada pada anak-anak playgroup dan taman kanak-kanak. Maka program pembelajaran yang dirancang itu dimasukkan ke dalam kurikulum playgroup dan taman kanak-kanak, baik itu berupa kurikulum khas atau kurikulum muatan lokal dari playgroup dan TK tersebut. Sedangkan ruang lingkup untuk English for Young Children itu ada pada anak-anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah. Pada anak usia sekolah dasar, sistem pembelajaran bahasa Inggrisnya kan sebagian besar itu muatan lokal. Maka pembelajarannya itu dimasukkan pada kurikulum muatan lokal mereka. Dan untuk sekolah menengah, kurikulum bahasa Inggris itu kan wajib. Maka sistem pembelajaran bahasa Inggris atau program pembelajaran bahasa Inggrisnya itu merupakan program wajib dan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan kurikulum dan juga ciri khas sekolah. Apakah fokus pembelajaran dari keduanya menjadi berbeda? Tentu saja menjadi berbeda. Pada EYC, English for Young Children, fokus pembelajarannya adalah pada pengenalan kata, atau bisa juga disebut sebagai vocabulary. Nah, vocabulary ini berbeda dengan apa yang diberikan pada English for Young Learner. Maka pada English for Young Children ini akan diberikan pengenalan kata menggunakan gambar. Jadi ada kata, kemudian harus ada gambarnya, ya. Kemudian pronunciation atau pengucapan ini adalah pengucapan kata yang sudah dikenalkan. Merangkai kalimat pendek. Nah, merangkai kalimat pendek apa mereka sudah bisa? Tentu sudah bisa. Tentu, tapi kalimatnya itu sangat pendek dan sangat sederhana. Misalnya, an apple. Misalnya, an orange. One orange. Two orange. Seperti itu. Kemudian, that is orange. This is orange. Nah, seperti itu. Jadi kalimat yang sangat pendek dan sangat sederhana. Itu pun diberikan nanti pada akhir setelah pengenalan kata dan pengucapannya. Ya. Kemudian ruang lingkup fokus pembelajaran pada EYL itu meliputi rangkaian kalimat sederhana yang sudah lebih kompleks. Jadi dia adalah kalimat sederhana, misalnya he is my brother. Andy is going to school, misalnya. Atau membaca cerita yang sangat pendek tentang cerita binatang atau cerita-cerita
pendek, bergambar, dan juga menjawab pertanyaan berdasarkan cerita tersebut. Nah, jadi sudah lebih kompleks. Nah, semakin tinggi levelnya, jadi kelas 1, kelas 2, kelas 6, kemudian SMP, maka itu akan ditingkatkan. Kalimatnya menjadi lebih kompleks, kemudian ceritanya menjadi lebih panjang, pertanyaannya menjadi lebih sulit. Nah, jadi bisa dimengerti ya, meskipun banyak juga sumber yang mengatakan semua anak usia dini yang belajar bahasa Inggris itu disebut young learner, maka masuk kepada English for young learner gitu. Ya, kadang ada sumber yang mengatakan seperti itu. Tapi istilah EYC dan EYL itu, EYC itu lebih dikenal di kepautan, sedangkan EYL itu lebih dikenal di anak elementary. Ya, jadi pada usia elementary. Elementary itu berarti SD dan SMP. Early teenage. Nah, seperti itu ya. Jadi semoga ini bisa menjadi pencerahan. Jadi apa bedanya guru EYC dan guru EYL? Jadi guru EYC itu lebih populer disematkan untuk guru bahasa Inggris di PAUD. Ya. Sedangkan guru EYL itu lebih sering disematkan untuk guru SD dan SMP. Nah, ini hanya sebagai penegasan ya dari apa yang saya ucapkan tadi di slide sebelumnya, bahwa guru bahasa Inggris di PAUD atau playgroup dan TK itu disebut guru EYC. Sedangkan guru bahasa Inggris di SD dan SMP itu disebut guru EYL. Begitu, populernya seperti itu. Itu adalah perbedaan keduanya. Demikian pengertian dan perbedaan antara EYC, English for Young Children, dan EYL, English for Young Learner. Semoga bisa dimengerti. Sampai jumpa di video materi bahasa Inggris untuk kepautan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.